لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin sidang jemaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya menghadapi ujian, hinaan dari kalangan Yahudi dan Nasrani saat itu. Mereka mengatakan bahwa agama Rasulullah SAW adalah ajaran yang mengadopsi ibadah yang dilakukan oleh kalangan Nasrani dan Yahudi. Karena alasan mereka yang pertama, kiblat umat Islam saat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis, sehingga mereka beranggapan bahwa ajaran Rasulullah sebenarnya adalah ajaran melanjutkan atau mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 144, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwallannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Muhammad, terkadang kami melihat wajahmu menengadah ke langit, karena sebenarnya hatimu menginginkan kiblat yang berbeda. Saat itu Rasulullah sedang sholat, dan setiap beliau melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis, sesekali beliau menengadah ke langit. Harapannya beliau bisa menghadap pada kiblat yang sesungguhnya diinginkan oleh hati beliau. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Muhammad, palingkan wajahmu untuk melaksanakan salat menghadap ke Masjidil Haram. Maka di saat yang sama Rasulullah kemudian memalingkan wajahnya ke arah Masjidil Haram. Itu juga dilaksanakan di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah juga jadi persoalan, karena orang-orang Nasrani dan Yahudi juga mempersoalkan puasa umat Islam saat itu yang masih berpuasa di tanggal 10 Asyura. Sehingga mereka mengatakan Muhammad sesungguhnya puasanya nggak ada, dia hanya puasa mengikuti puasa kita di tanggal 10 Asyura. Maka kemudian turunlah perintah Allah, Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Mau imannya kuat, mau imannya banyak, mau imannya lemah, kalau dia punya iman diwajibkan berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Perbedaannya ayyamam ma'dudat. Puasa kalian adalah puasa yang dilaksanakan beberapa hari yang dihitung, bukan hanya tanggal 10 Asyura. Maka Allah tegaskan pada ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Maka tegas Allah Subhanahu wa taala saat itu memberikan kewajiban puasa kepada seluruh umat Islam sampai kita hari ini di bulan Ramadan selama kurang lebih 1 bulan penuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa sesungguhnya tujuan utama dari puasa ini? Allah tegaskan di ayat yang sama, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kenapa kita harus bertakwa? Di banyak ayat Allah sampaikan kepada kita, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kenapa kita harus bertakwa? Karena dengan takwa itu Allah akan memberikan banyak keberuntungan kepada kita.
Allah akan banyak memberikan kebahagiaan kepada kita. Kita bisa bandingkan ketika dulu kita belum dekat dengan masjid, ketika dulu kita mengabaikan sholat, ketika dulu kita mendengar suara azan, kita pergi dan meninggalkan atau menjauh dari sholat tadi. Dengan hari ini yang kita rasakan ketika kita rajin sholat, ibadah kita menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Al-Quran. Apa yang kita rasakan? Kita akan merasakan perbedaan yang luar biasa sebelum, kalau istilah sekarang, hijrah. Sebelum kita hijrah dengan setelah kita hijrah. Ada kebahagiaan yang tidak bisa kita ungkapkan. Karena apa? Karena itu adalah bahagian dari manfaat dari ketakwaan itu sendiri. Yang kedua, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kenapa kita harus bertakwa? Biar Allah yang ngajarin kita langsung. Kalau kita nggak membuka hati kita untuk mendapat hidayah dari Allah, maka Allah juga sulit untuk mengajarkan kita tentang kebenaran. Ketika ketakwaan itu ada di dalam hati kita, maka mudah bagi Allah untuk menanamkan kebaikan-kebaikan di dalam hati kita. Wa yu'allimukumullah. Allah langsung yang mengajarkan kita. Allah langsung yang mengajari kita tentang bagaimana kita beriman. Maka tidak salah ketika Rasulullah menyampaikan kepada kita, ketika orang sudah dekat dengan Allah, takwa kepada Allah, maka tangannya akan menjadi tangan Allah, lisannya menjadi lisannya Allah. Bukan maksudnya kemudian tangan kita berumah tangan Allah, tidak. Tapi apa yang ada pada pribadi kita, apa yang ada pada anggota tubuh kita, semua mendapatkan arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kenapa kita harus bertakwa? Kenapa kemudian golnya menjadi takwa? Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sudah kita mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan dunia kita, sudah kita mendapatkan bimbingan langsung dari Allah karena ketakwaan kita. Allah juga menyiapkan kepada kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, kenapa kemudian Allah jadikan ketakwaan itu menjadi tujuan utama dari puasa kita? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah yang dihadapinya, dan Allah akan memberikan rezeki dari sesuatu yang tidak diduga-duga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada alasan hari ini bagi kita untuk mengatakan puasa itu berat, puasa itu sulit, puasa itu tidak punya manfaat. Manfaatnya luar biasa. Makin sering kita mengkaji ayat-ayat Allah, ayo kita kaji satu ayat saja, satu kata saja, ittaqullah. Cari dalam Al-Quran kalimat ittaqullah, maka pasti kita banyak menemukan bagaimana faedah dan keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua dari awal Ramadan ini sampai penghujung Ramadan memaksimalkan ibadah kita, agar supaya di penghujung Ramadan Allah hadiahkan kita ketakwaan yang paling baik, menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih suci, lebih dekat dengan Allah, dan insya Allah Allah yang akan membimbing kita dalam kehidupan dunia dan ukhrawi kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat, Pak.